bukan minggu yang baik kalau kita tidak dihibur sama King MU. Ini pembukaan membawa semangat. Belum pada capek ya? King-kingan tuh belum pada capek. Gue gak capek karena menurut gue King-kingan. they are the real king. Memang setuju. Mereka adalah king sebenarnya, raja sebenarnya dari sepak bola. Dan mereka akan menuju masa keemasan kembali. Sarkasnya offset juga. Kok sarkas? Menurut gue mereka king bro. Jangan sepak bola di Inggris. Enggak sepak bola. Sepak bola Jadi Inggris. menurut tuh Real Madrid nggak king. Jadi menurut Sekarang gua- lihatnya tanpa MU aja, siapa yang dominasi Eropa? Semua Inggris lolos. Terus Allah. Ini nggak Lalu juga gitu. ya nggak juara sama aja. Bukan, Bukan bukan Inggris itu nggak maksud juara. gue. Tanpa King MU aja Inggrisnya udah jadi liga terbaik. Apalagi King MU is back bro. Ini terakhir is back sih merosot ke Europa League lah. Apa? Terakhir is back sih merosot ke Europa League. Siapa King MU? Iya. Itu Terakhir is back. siapa yang mau gendong ini? Inggris kalau bukan King MU? Anda meremehkan klub kalah Anda ya sendiri. sama Spurs Anda kok di meremehkan- final. Enggak, kalau klub saya ngegendong London aja. Cukup. Cukup. Konyol banget ya. Oke, hari ini kita akan bahas sedikit daripada La Liga karena ada duel atau race daripada Real Madrid dan Barcelona yang terus berjalan dengan ketat, berselisih 1 poin, dan juga ada Premier League yang konstelasi sedikit berubah karena Arsenal menjauhkan dirinya dan City dan Aston Villa drop points, dan King MU bersama saudara tirinya Chelsea kembali merangkak. Saya asyik nih. Saya jadi betah di sini. Merangkak untuk merajai sepak bola Britania. Oke, Insyaallah. kita masuk ke Spanyol dulu. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa subscribe dan kasih hype di komen HP lo. Swipe, ada hype, give hype for Grombol. Dan coba Wembley. Nih gue denger Bro Dustin aja Tiffany doyan. Gue denger ya. Ini lo bisa beli offline di Ion Tanjung Barat ataupun Ion BSD. Oke, langsung aja. Real Madrid menang 2-1. Kemenangan yang dianggap oleh banyak orang, even fansnya, tidak meyakinkan Sama sekali. karena mendapatkan penalti di last minute. Dan Rayo Vallecano memang selalu menjadi momok buat Real Madrid. Tapi bukan itu fokusnya, bukan lawannya. Karena Real Madrid harusnya siap melawan siapa saja, tapi karena keadaan di mana tidak ada stabilitas bro. Di bawah Arbeloa, habis digeber sama Trubin di Champions League, sekarang di La Liga harus ngos-ngosan. Masih ada nggak nih sedikit aja asa buat Real Madrid untuk terus mepet Barcelona untuk nyambet Piala La Liga? Kalau menurut gue sih sangat terbuka lebar ya. Bahkan gue ngerasa gini, memang di Madrid ini lagi situasinya nggak stabil. Cuman gue ngerasanya mereka tuh punya kemiripan sama kayak Barca. Mereka punya 3 forward yang menurut gue bisa memenangkan pertandingan tiap gamenya. Nah sekarang kan sebenarnya dibutuhin Arbeloa adalah gimana cara bisa nge-manage timnya untuk bisa selalu perform tiap matchnya gitu kan. Bukan soal taktik, bukan soal apa, tapi sekarang gimana dia nge-manage. Dan sejauh ini kan sebenarnya cara dia nge-manage sebenarnya udah oke. Cara dia nge-manage timnya ya, man manajemennya udah cukup oke. Cuman memang ada beberapa match, dan kebetulan 2 match itu di 2 cup. Waktu itu lawan Albacete dia kalah, terus di Champions League dia kalah juga sama Benfica. Tapi overall di Liga dia masih konsisten, dan kayaknya sih bakal menurut gua Madrid Barca nih bakal on winning run karena ngeliat beberapa match ke depan winnable semua. Dan lucunya Iya, iya. bukan hanya King MU yang selalu lucu, tapi King Madrid juga lucu. Lebaran dia jadwal playoff Champions League ketemu Mourinho lagi, ketemu Benfica lagi. Hah? Ini ujian besar nggak sih? Karena takutnya ketemunya Mourinho nih menjadi seperti apa ya? Menjadi reality check lagi gitu buat Arbeloa. Karena yang gue lihat dari Arbeloa bukan masalah apakah dia mampu melatih atau enggak. Jadi gini, ada 2 perbedaan. Pelatih yang mampu managing, kemampuan man management, sama pelatih yang kalah sama pemain. Itu 2 hal yang berbeda. Itu nggak sama. Dan gue lihat Arbeloa itu nomor 2. Iya. Yang nomor 1 Leandro Senior. Weh, jangan pelan-pelan, jangan terlalu banyak ngomongin. Begitu. Pelan-pelan. Yang pertama apa tadi? Pelan-pelan. Enggak dong, kalau orang main Madrid kan ada Zidane, ada Ancelotti. Yang pertama siapa Ngerti tadi? nggak? Dia bukan ada Zidane dan Ancelotti yang memang oke, dia nggak deep di coaching, di taktik, tapi dia deep dalam
membangun pemain, membangun mentalitas, mengembangkan aset pemain, ngerti nggak? Iya. Nah gue ngeliat Arbeloa ini bukan nomor 1 tapi nomor 2. Pelatih yang Takut. ya udah lu maunya gimana dah, gue ikut aja. Kelihatan. Kalau gue sih nggak kelihatan satu. dari Kalau gua- interview dia kayak inferior, lo ngerti nggak? Nggak 1 nggak 2 sih kalau. Hah? Terus dia yang mana? Kalau gue 3. Apa tuh? Ini cuma pajangan aja. Iya 2 kan pajangan, Pak. Terus yang ngelatih siapa Pak? Pintus yang ngelatih Pak? Enggak 2 kan pajangan. Gue udah feeling lagi. Beneran. Gue udah gitu. feeling. Kayak Beda gua 2 ngomong- sama 3 apa? Ya gue sepaham sama lu berarti beda 2 sama 3 apa? Enggak, 2 tuh ada gimana ya? 2 2 tuh kayak lo mau ya 2 udah. itu Xabi Alonso menurut gue. Enggak, terus Iya. Xabi Alonso kan taktikal. Benar. Dia paksa apa yang dia mau dalam berlatih, Cuman nggak dalam di-backup memainkan sama suatu Bo. konsep di lapangan tuh dia maksa gitu loh. Iya. Kalau dia kan enggak. ini bener-bener ya lo karena lo bekas main Madrid, Iya. terus gue harus nunggu satu orang yang hebat, pelatih Iya. hebat, ya lo gue taruh dulu deh. Dan tampilan lo keren gitu, kayak Amorim anggap. Cuman dia lebih, Nggak bek kanan. dia bener-bener ada aja asal Bek ada. kanan. Iya. Nggak mungkin lah. Even Arda Güler bisa komentar Always Me kan itu karena ada something, bukan karena Arbeloanya. Iya. Itu dari belakang lama udah. Iya, betul. Urusan Always Me lama apa? Itu. Kenapa Waktu dia dia selalu diganti. di-sub mulu? Iya. Ada satu game terakhir dia gimana? Dia ngerasa dia main bagus. On Benfica. Walaupun OOP-nya kurang, ha? On Benfica. Benfica. Terus waktu diganti dia bilang why always me? Why always iya. me? Ngerti enggak? Padahal dia nggak mainnya paling oke lah di game itu. Iya. Itu kan udah bukan sekali 2 kali, berarti udah lama itu permainan itu. Betul. Ya jadi gue sebenarnya gue paham sama lo sebenarnya. Gue ngeliat dia nomor 2 gitu loh. Lo setuju nggak? Mungkin gue ada pendapat kesananya, tapi gue ngerasa kok di liga ya, mungkin kalau di cup tuh bisa jadi problem. Cuma kok di liga tuh gue nggak tahu kenapa ngelihatnya nggak akan jadi masalah ya. Gak jadi masalah. Kalau di cup yang ketika lu butuh apa ya, lu butuh magic gitu. Itu berat. Arbeloa berat, dia mungkin belum bisa. Cuman kalau di Nggak, liga tuh put it into konteks ya. Pertama kalau naruh gelas itu jangan di tengah meja. Gelas itu selalu ke dekat dirimu itu kan yang pertama. Yang kedua, Ini show gerombol. yang kedua adalah maksud gue gini. Kenapa menurut gue matters? Karena konteksnya Real Madrid ini sedang bahu berbahu dengan Barcelona. Every game is a final. Satu kali slip, terus satu kali slip sama Barcelona ya ketinggalan. Tapi sebetulnya untuk menjawab ini sebetulnya sudah dijawab oleh Jose Mourinho. Gue setuju sama Papai. Dia hanya pajangan. Jose Mourinho, Dia udah gue ngasih ingat intrik ya. Dia udah ngasih intrik minggu lalu. Siapa? Mourinho, lu bener. Lu mau ngomong apa? Coba gue tambahin. Lo mau ngomong apa? Jadi Mourinho Gue- minggu lalu Heeh. di pre-matchnya Benfica Real Madrid dia ngomong tanpa meredaksikan satu nama. Hah. Dia ngomong bahwa gue bingung sama sepak bola hari ini. Oke. Kenapa ada pelatih yang tidak punya pengalaman bisa melatih tim besar? Iya. Yang gue bicarakan dia cuma ngomong gini. Yang dibicarakan dia cuma mengeksklud 2 orang. Dia cuma mengeksklud Spalletti Juve sama Gasperini Roma. Gue baca. That's it. Itu prior. Tapi lawan selain Benfica itu berarti apa bisa menjadi target dia kan? Iya. Tapi kalau kita pikir-pikir target dia bisa jadi Liam Rowe senior Chelsea jadi atau Michael Carrick atau United, Arbeloa, Ex atau dia tiga-tiganya. atau Arbeloa. Tiga-tiganya. Iya enggak Nggak ada, konteks. Enggak ya, pokoknya Nggak itulah, baru, itulah. nggak. Itu prior Madrid apa setelah? Prior. Hah? Prior. Prior. Nah, balik kalau menurut gue Jose Mourinho memberikan jawaban dari pertanyaan lo. Nah. Gue setuju sama Papai pajangan. Karena Mourinho kalau kita lihat 2011-2012 season pertama dalam sejarah Spanyol Real Madrid ada klub sampai Centurion. Maksudnya? Centurion 100 poin. Iya. Dan itu Real Madrid yang bawa Mourinho. Lo kalau lihat, kalau ingat deh season itu, gue kelas 2 SMA, Le, Tim pertama 100 poin nih. di Spanyol. Kalau lo ingat, SMA-nya di mana? Enggak penting. Terus Terus? SMA-nya gue pokoknya kepala sekolah gue waktu itu Pak Purwanto. Kasih muka gue dong, Agil, masa lama? Agil suka ngantuk emang. Pak Ada yang ngomong kiri Pak, kan. Pak Purwanto, kepala sekolah SMA gue. Ya, IETTA. Lanjut. Pak Mourinho Centurion Anaknya ada 2012. kelas gue. Oke. Nah, itu adalah season pertama dalam sejarah Spanyol klub sampai ke 100 poin. Dan itu menghadapi siapa Real Madrid? Menghadapi yang semua expert bilang tim terbaik sepanjang masa, Barcelona. Oke. Tahu Mourinho ngomong apa sih? Dan itu week in week out Madrid menangnya gue kalau lo inget cek 5-0, 6-0, 5-0, 6-0, nggak pernah 2-0, nggak pernah baca. 6-0, 5-0, 6-0, ngawur tiap minggu. Di season itu
6 kali ketemu Barcelona, Madrid Oh iya, 5 kali kalah. Barcelona. Madrid kalah. Madrid ya kalah. Iya, iya. Madrid ya kalah. Jadi dia kayak orang gila tapi sama Barca nggak pernah menang. Iya. Oke, terus Mourinho ngomong dan ini populer. Real Madrid ini nggak perlu pelatih kalau nggak ada Barcelona. Nggak perlu pelatih kalau Real Madrid ini tidak perlu pelatih Jika tidak ada kalau nggak ada Barcelona. Oh iya ngerti. Ya, ini masuk akal sekarang. Jadi Mourinho memberitahukan keadaan Spanyol, keadaan liganya, bahwa Madrid ini overpower di domestically. Nggak perlu kayak Arbeloa pajangan. Ya udah. Tapi lu kan run. sekarang ada Barcelona dan Barcelonanya pun kalau kata orang di belakang layar sekarang nih, katanya dengan form terbaik 10 tahun terakhir. Artinya butuh dong. Oh form Pelatih. terbaik 10 tahun terakhir. Enggak, jangan ke situ fokusnya. Artinya karena adanya Barcelona yang sedang on form, artinya seorang pelatih yang kuat itu dibutuhkan dong. Ya butuh lah, masa nggak butuh? Iya kan, berarti terkait ke Mourinho tadi kan? Iya kan? Tapi mungkin Perez inget tuh omongan. Tengah-tengah. Ini bek kanan random gue taruh deh, nggak random sih. Lo lihat foto dia sama Carragher sama di Maren Carragher Liverpool gak? Enggak. Alonso yang misahin. Oh iya. Oh iya gila videonya. Ngamuk sama Arbeloa lagi kaget, terus Alonso yang nenangin. Oh gitu. Lu ngamuk apa kata Michael Richard? Gue ngomong, lu ngapain lo ngerebut posisinya Alonso? Kata Alonso gak apa-apa, udah gue ikhlas gue. Kan foto zaman dulu kan? Foto zaman di Liverpool. Lumayan lucu ya dia. Oke. Oke, kita langsung aja ke Barcelona yang berhasil menang meyakinkan, walaupun kebobolan 1, tapi cukup meyakinkan. Barcelona kontra Elche. Elche ini tim promosi yang cukup galak, tapi Barcelona berhasil menekan dengan kans-kans yang segitu banyak. Artinya skor 3-1 nggak nge-reflect permainan gitu. Ya kan? Tiangnya berapa kali? Iya betul. Dan ini sebenarnya simpel aja mempertunjukkan bahwa Barcelona benar-benar giginya tajam banget untuk La Liga. Dan ini huge big warning buat Real Madrid kalau nggak bebenah. Apalagi Bellingham cedera kan? Ya mungkin simpel aja kali Barcelona ya. Tapi cara kebobolannya Barca template sih. Yeah. Template dia yang main highline, maksud di passing through pass one on one, tapi ya cara dia hampir ngebantai lawannya juga template dengan dia punya Yamal yang begitu. Sama sih kurang lebih ya. Iya kurang lebih sama, cepat, cuma lebih efektif sih. Lebih efektif Yamal dan golnya si Ferran Torres tuh mewah sih menurut gue. Yang Frankie De Jong capping si kipernya LC. Terus di passing, ditahan, di cutback ke Torres, digolin. Habis itu Rashford lagi-lagi Bagus ya. bagus. Lamine Yamal menurut lo gimana? Menurut kalian? Menurut gue Lamine Yamal nih kayak nggak tahu ya, gue perlu cek stats ya, tapi kayak muncul terus di mulai golnya. Kayaknya ini mulai tanda-tanda dia udah mulai memperbaiki aspek outputnya sih. Udah kan pas setelah putus sama Ham kan mulai Iya. bagus emang. Nah maksudnya kan sekarang point to prove-nya adalah dia ini kan harus punya output yang besar juga gitu. Karena selama ini Rafinha dianggap mungkin lebih ya, karena Rafinha tuh lebih all around dan punya output yang bisa ngebantu Barca finish the job lah. Sedangkan Yamal tuh lebih ke kreatornya. Nah cuman ini yang Yamal butuhkan outputnya mulai menambah terus. Positif. Jadi bisa, kalau performance dia mah selalu lah tiap Top game ya itu orang. gocek 1 2 3. Gue gak sabar Barcelona di knockout Champions League sih. Mau lihat dia lagi. Lawan Di siapa? quarter di semi. Pengen lawan Chelsea sih gue. Seru ngeliat dia tuh. Kemarin lawan Chelsea. Iya, pengen nyobain lagi. Damn. Agak damn sih itu. Agak damn bener. Bercanda. Oke. Artinya tadi kita udah lihat bagaimana permainan refleksiin kekuatan Barcelona hari ini, dan Lamine Yamal on his top performance karena sudah fokus, tidak ada ham-ham dalam hidupnya, selangkangan pun aman ya kan. Jadi kita bisa berpindah ke Premier League. Ini ada satu-satunya hari ini. Per detik ini satu-satunya calon juara ya kan. Sendirian aja. The only contender of Premier League yang menang meyakinkan, clean sheet di Elland Road melawan Leeds Arsenal 4 Leeds 0. Datang membawa skema baru dengan formasi 4-2-3-1 menggunakan double pivot. Berani ngedrop pemain terbaik, gelandang terbaik di dunia berani drop loh dia. Gelandang terbaik di muka bumi hari ini berani ditacadangin sama mereka. Ini tim gila loh. Martin Odegaard bro. Berarti Hah? kalau Siapa dari yang bilang kalau Siapa yang bilang? Martin Odegaard
Gelandang terbaik di muka bumi. Siapa yang ngomong? Nah, gue baru nggak. Nih. Gue baru nggak kalau dari POV-nya Mamat, berarti Arteta ini 3 tidak tahun, memainkan itu 2 gelandang tahun terbaik lalu, anjir. dan titisan Henry. Oh iya. Titisan Henry apa Eze? Oh, Eze, betul. Tidak memainkan dua pemain itu. Arteta tidak memainkan gelandang terbaik di dunia dan tidak memainkan Sabar. titisan Henry. Gue gak ngomong titisan Henry. Titisan Henry tuh Ekitike. Oke. Sekarang awal ngomong Eze lo. Eze gue bilang emang Arteta bego. Arteta yang bego. Kenapa gak make dia? Oh gitu ya. Arsenal memang negatif football kok. Ngawur. Anti football. Entai sama pragmatism tuh beda. Ya, Mat. gue Bukan ngeliat anti, kok Mat. di satu perjalanan liga top of the league forwardnya nggak perform, nggak pernah terjadi di bola manapun. Mat, lu bisa cek Top scorer statistik. keduanya on goal bunuh diri. Mat, Main kayak rugby dorong-dorongan. Gue kasih tau ya. Kenapa? Gue sebelum ke game dikit nih. Kenapa performance kita di Champions League berbeda dengan di Liga Inggris? Kenapa di Champions League kita bisa bermain sangat atraktif? Inter, Bayern, Atletico semua. Libas semua. Kita libas semua lagi-lagi itu keluar ya. Kak, ada satu sih Mat. Semua tim Arsenal tuh menghadapi tim low block garisnya terendah tuh Arsenal. Even City, Pep Guardiola abandon his philosophy to play low block against us. Tuh Pep Guardiola. Karena ada tuh cuman mau berusaha nge-breakdown low block. Cuma mungkin caranya tidak atraktif. Caranya mungkin di beberapa game dia bisa mencoba beda. Dia bisa mencoba lebih quicker, main lewat tengah kayak lawan MU. Cuman caranya dia di mindsetnya dia, oke, gue mau main dari samping, terus gue main set piece karena mungkin di POV dia itu cara ngedominate-nya. Dia nggak ngerti banyak jalan menuju Roma, bro. Gitu. Banyak cara memasukkan bola ke net, Tapi bro. if you try to play against us kayak apa yang Leeds lakukan, kita libas 4-0. Selesai lo. Apa? If you try to play toe to ya, toe itu- with us. itu Talk adalah- about United. Enggak, Leeds. Nggak, ini makanya ini konteks pertandingan ini kenapa Arsenal cukup produktif dan si Ham juga golin karena memang Leeds berani bermain keluar, Iya, ya iya. kan, dan itu membuat banyaknya ruang khususnya buat ruang yang benar-benar Gyökeres banget gitu loh, dan akhirnya dia bisa cetak gol kan. 4-0 kemenangan yang solid dengan kombinasi pemain yang lo tebak. Gyökeres, Havertz, sedikit aja Sedikit ya. apa yang membuat perbedaan dalam duet itu hadir di lapangan. Sebenarnya sebelum situnya ada tweak yang harus kita lakukan, di mana biasanya kita main 4-3-3 dengan dua CM atau CM itu lebih advance, tapi hari ini kita lebih main konvensional double pivot kan tadi lu sebutin. Tapi di sini Declan Rice yang jadi nomor 6-nya. Declan Rice yang lebih mundur ke belakang, sedangkan Zubimendi yang lebih advance ke depan. Dan kayak Havertz kadang-kadang masuk di sisi pocket sebelah kiri, tapi mayoritasnya kita on and out of possession kita bermain 4-4-2. Jadi kayak contoh kita out of possession kita main 4-4-2 dengan Gyökeres dan Havertz di depan, tapi on possessionnya juga terkadang Havertz mengisi ruang di samping Gyökeres untuk masuk ke box. Dan menurut gua Zubimendi dengan tidak mendapatkan responsibility di belakang lebih banyak, itu menurut gua lebih banyak benefitnya karena dia, gua ngerasa di certain games yang apalagi lawannya kayak Leeds kan sebenarnya nge-pressingnya mentok lah, si Daniel Farke ini kan juga tipikal manajer yang nge-pressing. Kalau kita taruh belakang, kita akan lihat apa yang dia rasakan seperti lawan MU yang dia blunder segala macam. Tapi dengan dikasih nomor 8, dia mendapat freedom yang lebih enak dan dia juga bisa jadi kreator. Walaupun mungkin tidak Eze lah atau siapa, tapi dia bisa jadi kreator. Terus mungkin yang membedakan tadi Rice, gue ngeliat Rice tuh bener-bener kelihatan nomor 6-nya, dia bener-bener improve sebagai nomor 6. Salah satu kritis fans Arsenal ke Rice di nomor 6 adalah dia tuh pertama tidak press resistance. Jadi dia kalau misalkan cenderung di press juga karena suka kelabakan. Tapi kemarin dia bener-bener bermain luar biasa. Terus bermain switchingnya tuh dapat kayak number 6 aja, kayak kanan kiri. Lu sering bilang Rice tuh kelebihannya main close touch, itu kemarin semua dapat. Terus apa lagi ya, paling Madueke kemarin menurut gua elektrik dia, 1v1-nya bagus, tapi lagi-lagi mungkin dia harus better outputnya. Tapi overall menurut gua dia pemain yang skill setnya Arsenal belum punya. Terakhir itu udah lama banget. Cuman memang outputnya memang dia problem, tapi so far gitu. Mungkin iya gitulah pokoknya. Mungkin untuk Arsenal kita bahas lagi nanti di saat kita bahas City, karena ini kaitannya sangat erat nih sama Arsenal juga ke serinya City nanti. Kita ke London dulu, kita ke London Barat, ada Chelsea. Wah, seru nih. Yang comeback menang lawan West Ham di Stamford Bridge 3-2, a game of two halves, dua permainan yang sangat berbeda di dua babak. Coba dari kalian dulu, nanti saya Saya nonton sama Anda, saya. Silakan.
Dari Popoy, gimana Popoy? Dulu. Lo kasih kurangan-kurangan aja. Ya menurut gue babak satu tidak menarik sama sekali dari Chelsea. Kritik gue dan gue berkali-kali bilang sama Ole. Kritik gue adalah kenapa keep playing Garnacho? Why? Lo kalau fix alasan rotasi, gak ada urusan merotasi. Lo dibayar puluhan miliar, capek. Capek apa mas? Suruh Maksudnya capek, nggak usah di rotate. Makin maju banget. Oh iya benar. Jadi menurut gue kesalahannya itu pertama, gue Garnacho-nya ancur-ancuran babak satu. Some say Menjijikan itu pertama. Kedua akhirnya kegolan 2 gol lah. Karena ya itu orang kalau menjijikan menular gitu. Jadi babak satu jelek sekali itu. Nah, habis itu Priwit babak satu selesai. Pedro disuruh pemanasan. Saya ngomong mau Ole. Gue ngomong mau Ole dan Ole bisa. Gue bilang, Le, the best way, nggak pakai the best way sih. Oke, gue bilang masukin Pedro sama siapa? Pedro doang lo ngomong. Pedro ganti Garnacho, gue bilang. Cole Palmer suruh kanan. Subhanallah si Ole update di story-nya nge-tag Rosenior. Tapi mungkin Tapi gue gak ngomong itu. Dia beda, dia ngasih Gua saran beda. yang lain. Lain. Gue cuman ngomong sama Ole. Subhanallah mungkin spiritual gue masuk ke bawah angin sama jin ditiup ke kupingnya Rosenior. Ditulis single Persis. Iya dong. Persis si Joe Pedro masuk, Cole Palmer ditaruh kanan. Baik, persis. Garnacho-nya keluar gak? Keluar. Keluar. Keluar jauh-jauh. Kukurea masuk. Gara Gitten cedera kan? Apa? Iya, itu Gitten juga Palmer Neto. ke kanan akhirnya kan? Iya. Enggak, Neto dulu. Gitten cedera Enggak. ganti Neto. Enggak. Iya. Babak satu. Babak kedua start itu pergantian 3 pemain. Cucurella masuk ganti Hato, Fofana masuk ganti Badiashile sama satu lagi tadi siapa? Joe Pedro. Iya, Joe Pedro. Enggak, maksud Joe Pedro bisa ke tengah gara-gara ada Iya. Palmer sama Iya. si Si Neto ke Gitten kiri. babak satu Neto bisa ngisi tidak kiri. digantiin Neto. Udah gue percepat lah babak 2 terjadi kayak tadi 2 permainan yang berbeda. Babak 1 babak 2 tuh totally different match. Langsung hidup banget babak 2. Bagus banget mainnya Chelsea dan ya Kalau gue, Comeback happen. gue coba ngasih gambaran sedikit. Kalau menurut gue adalah ini ada sedikit pattern yang sama Enzo Maresca. Makanya kayaknya ini kaitannya bukan sama pelatih deh. Kayaknya babak ke-1 line up yang dipasang babak 1 tuh line up orderan kayaknya. Bisa juga. Itu benar juga sih. Karena penyakitnya sama semua. Iya kan? Iya. Tapi babak kedua Chelsea tuh nggak sekali begini musim ini ya. Atau Ngerapihin Selasa sampah ada babak semifinal. kedua, ngerapihin sampah babak kedua. Ada semifinal Selasa mungkin lah. Kenapa kayak dirotasi? Itu masuk akal. Ada lawan Arsenal masuk akal. Tapi juga ini kan nggak sekali. Ini sering banget. Jadi some say banyak yang nebak kalau babak pertama itu line up-nya orderan Dari board. tim medis, dari board, ya kan. Lo harus main ini, diturutin deh sama dia. Tapi kan kalau di tengah game lo nggak bisa ngatur gua gitu kan. Nah ini sering soalnya gitu loh. Dan itu jauh berbeda. Ini menggambarkan kalau menurut gue gambarin kalau skuad utama Chelsea sama benchnya jomplang banget gitu loh. Jadi ini nggak sustainable juga gitu. Chelsea akan dapetin good form melalui tim utamanya, squad playernya. Tapi ini tim juga nggak ready untuk grab liga lah. Kalau liga tuh masih jauh banget. Kenapa? Kalau mau run di liga, lo harus kayak City atau Arsenal, di mana lo harus kuat rotasi, tapi secara kualitas tuh nggak signifikan dropnya, gitu loh. Dan Chelsea tuh masih jauh daripada itu. Iya. Makanya kalau gue sih pribadi pede Chelsea di cup aja lah sementara ini. Tapi pertanyaan gue, Le, emang sampelnya baru sedikit lah ya, baru 6-7 games mungkin. Tapi apakah lu bilang Maresca sama Liam ini menghadapi hal yang sama dengan mungkin line up orderan apa segala macam, tapi dari sampel yang sedikit ini seenggaknya menunjukkan bahwa Liam ini lebih better dalam menghandle crisis management. Karena Enzo Maresca biasanya kalau misalkan udah kecelek begini nih, kelar sampai habis. Ya. Gitu dia loh. nggak ada comeback. Iya, dia yang tidak punya magicnya atau crisis management untuk ngebalikin keadaan gitu. Gue rasa sih ini kaitannya sama ego ya. Kalau Maresca, keduanya pelatih yang bagus, tapi kondisinya Maresca udah ngerasa ini tim gue. Maresca gue udah ngerasa ini tim gue, dan gue yang tahu atau gue yang punya hak 100%
ini tim bergeraknya gimana. Di saat sisi lain Nuno Senior karena ini fase transisi, dia ngerasa kayak ini juga masih belum sentuhan gue kok. Ini masih sentuhan Maresca. Ngapain gue ngotot idealis? Jadi yang gue lihat dari Senior tuh sangat amat realistis dan pragmatis. Ya udah, yang terbaik Cucurella, tapi harus rotasi. Gue cadangin, tapi gue harus udah kebobolan 2, tapi gue butuh dia pakai. Jadi nggak ada semacam idealisme berlebihan. Kalau gue mau bikin si ini lebih jago, si ini bisa mampu lebih upgrade atau enggak, ya udah, yang perform aja main berat gitu. Dan kalau menurut gue karena Rossinior dia fans MU. Hubungannya Dia tumbuh besar dalam mentalitas comeback. fast kick MU. MU nih selalu comeback. King. Ditularkan lah maksudnya mental itu ke pemain-pemainnya. Bisa jadi. Kita lihat intensitasnya 10 menit, 15 menit Chelsea tuh Terakhir. gila. Enggak, bukan terakhir yang Iya, yang babak kedua. Iya. Terus-terusan. Iya. Keren. Geber abis, tapi kita harus ngomongin Enzo Maresca, Fernandes sih. Menurut gue ini pemain menurut gue ya dia lahir buat Chelsea sih menurut gue. Time. Dia dipanggilnya tuh loco sekarang. Aggressive leader. Lahir buat jadi main bola nggak apa-apa ya. Buat Chelsea berat. Enggak, beda Pak. Lu lihat tato dong di belakang singa gede banget ya. Itu Kenapa Salford juga singa? iya beda dong. Beda dong. Gue tahu emang nggak ada yang kuda lagi, emang ada kuda lagi. Bagus. Apa ini? Enggak, maksud gue dia lahir buat Chelsea, bro. Papai mode up the iron seru banget. Selain tato singanya, tapi ini pemain bener-bener bukan yang terbaik secara skill gitu ya, tapi secara mental sih. Tapi dia klasik pemain Sini. sih. All out every game. Ya itu maksud Gua gue. demen. Dia Itu maksud gue. XG-nya nomor 2 tertinggi di Eropa. Oh ya? Enzo. Lo habis lihat? Lihat. Dipanggilnya loco, Pantes. crazy, Iya. Nomor 1 enggak mau Loco nanya. Fernandes. aggressive leader. Tanya nomor Sama satu. lagi logo itu Gonzales. Itu Gonzales. Nggak mau nanya nomor 1. Nomor 1 siapa? Oh jadi Exit Loco tertinggi nomor Gonzales satu jadi siapa? dari situ. Nggak tahu siapa. Ya, Buemo. Bruno, bro. Oke. XG apa? X apa nih? Coba kayak, kok XG sih? XG. Serius XG? Serius. Tapi emang Fernandes golnya banyak Kalau banget kan, iya Pak? Fernandes dia Bruno, apa urusannya? Bruno juga Tahu lumayan. statistik. Emang. Oke Pak, terakhir lu apa katanya lu mau kritik-kritik yang jelek-jeleknya aja ya? Ada. Enggak dia, Hah? gue sih enggak udah. Nggak ada? Udah cukup Nggak gue. ada. Gue udah. Asik kayak Chelsea ya? Walaupun lu up the irons. Iya, memang. Itu kita nggak bahas sih. Ini Chelsea yang ya Chelsea 3 tahun belakangan lah dari Pochettino kayak gini. Jadi ini tim memang dibuat untuk ngejar, bukan untuk Gitu ya. mimpin. Gitu Jadi ya. zaman Pochettino kita lihat berapa game? Iya. Lawan MU, lawan City ya. City. Lawan City, lawan Spurs. Habis itu zaman Maresca gini juga, ngejar-ngejar juga. Sekarang Senior. Ya. Asik kelamaan diompo juga. Ngejar-ngejar gini diompo. Tapi sebagai fans, ini gue unpopular opinion deh. Lebih nikmat menang kayak gini daripada 4-0 Leeds. Hah? Different Enggak, type of secara enjoyment. kenikmatan. Oh, secara Beda nonton dong. iya. Oh deg-degan karena comeback. Iya, cerot-cerot bro. Different. Tapi gue Dibanding menang meyakinkan yang 4-0 Iya sih. gitu. Iya, kan. Estevao Celotnya Even beda tim- lah. tim pemain juga. Celotnya beda. Enzo langsung Iya. maju, langsung apa? Celotnya beda. Estevao Kok kemana? cerotnya beda? Beda. Iya beda karena ini disampaikan langsung sama Alex Ferguson. Lu pernah lihat nonton nggak? Apa? Alex Ferguson ngomong, dia mengindikasikan kalau Fergie time itu quote unquote by design. Time. Dia bilang, gue selalu menekankan last minute goal karena itu penting untuk game tersebut dan untuk kondisi tim dan untuk stadion. Jadi last minute goal di sepak bola itu efeknya multiplier kemana-mana. Menurut Ferguson, Bayangin. Iya benar sih. bukan di game itu doang. Sekarang namanya juga bukan Fergie time kan, namanya Alonso time. Alonso ya? Alonso Leverkusen. Oh, oke, iya Itu kan bener. dia Iya. juara invincible dengan Oh itu parah sih season dengan itu. Parah last itu minute 5 winner. berapa kali itu terus-terusan. Ya itu nunjukin kalau lo 90 menit lo ready to fight tim lo. Iya. Ya, ini juga ngebuktiin sebetulnya. Cuman tim lo kan lapis duanya. Iya. 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 Tapi dia babak 2 full gol ketiga Gol ketiganya Enzo kan terakhir 92 menit 92 ya. Iya, Estevao kemana? Ya ada keuntungan juga lah sebetulnya kalau Iya. lihat ya. Estevao Karena musuh dari awal tim inti, lo datang sama tim rotasi, Iya. babak kedua lo main tim inti full kenceng, musuh udah benchnya udah ya kurang Iya, lebih betul, kan, betul, itu betul. juga satu keuntungan. Cuma ketika lo ngelawan tim yang kayak gini, lapis duanya nggak terlalu berasa bedanya ya. Iya.
selesai. Oh selesai jelas. Iya. Jelas. Makanya gue bilang ini nggak sustainable untuk liga sama sekali nggak sustainable. Tapi yang gue tadi coba sampaikan adalah POV sebagai fans. Oh iya adrenalin kalau adrenalin itu. Kenikmatan nontonnya. Iya, adrenalin gue ngerti. Cuman sih gue lebih milih menang 4-0 all the way secara mental afternya. Oh gitu ya. Iya. Terus yang terakhir STVO pulang kampung nggak tahu kenapa nanti. Kok ada video dia main piano sih Le, di gereja? Video lama lah kayak gitu. Oh itu video lama. Masa Ngurusin hasil main piano. Si Rosenio lihat. Lo Arteta main ayunan lo nggak urus. Kalau itu kan bohong. Itu sampah. Itu Rosenio bisa percaya Pak ya? Apa? Kan dia nggak tahu. Ya tahu lah pasti nggak di Kan publik. diizin juga kan? izin. Ya maksudnya gue main piano. Urusan ini family Kalau issue. dia nggak tahu. Family Ini issue. apa ini? Enggak udah lama itu. Misalkan. Terus terakhir ada dia- ribut ya Pak ya. Itu yang namanya Todibo sih menurut gue bukan kartu merah doang harusnya. Harusnya Itu mau ngebunuh orang Pak. di band. Enggak ngebunuh juga Le. Itu emang Lo tahu kenapa gue derby bilang kayak dia mau gitu. ngebunuh orang? Dia itu nggak ada dalam interaksi berantem pertamanya. Kan Joao Pedro ada mah. Itu ngakak banget. Oh iya. Dia lari dari belakang langsung ke Joao Pedro langsung nyekek. Enggak itu Niat, udah Iya, gua itu apa lagi niat, niat tapi itu. ngebunuh sih ya kagak. Ya bukan, maksudnya gue intention to kill lah lo. Leher intention Lo to kill. Pedro- Lo gue gini lo intention to apa? Intention to fight. Masa begini intention to fight? War. Pedro kan bisa balas. Cuman dia tahu kalau gue di situ pintar. Masih orang dicekek bisa balas gitu sih argumennya. Tapi lah di Gue luar suka bola yang tipe kayak Gue gitu. juga suka, tapi maksud gue berantem tuh gak ada masalah. Berantem nggak ada Gue masalah. ada Gua liat mas Yapstam semua. dulu nyekek mulu Yapstam. Iya. Tapi Nggak ada Le, masalah. JP di Brighton gue gak tahu di Chelsea. Di Brighton dia pemain salah satu pemain paling kotor Le. Oke. Ada momen yang dia mau nyikut, bener-bener nyikut. Gue lupa dia lawan siapa Serem ya. sih tuh orang mukanya. Mau nyikut mukanya tapi nggak kena. Tapi bener sengaja nih bolanya dia tahu deket. Terus dia ya hanu atau pura-pura mau nyikut. Dan itu kalau misalnya kena mukanya kena hidung. JP itu juga sebenarnya salah satu pemain. Ya, tapi kan kemarin dia di nggak Brighton. kotor. Ya kemarin nggak. Iya. Makanya gue nggak tahu Chelsea gimana. Cuma kalau di Terus Brighton. lo lihat si Todibo matanya, sumpah. Todibo psycho. serem Kan sih posisi kalah. Wajar lah. Iya, stres. Adrenalin lagi gila-gilanya. Nggak ada rahmat tuh muka. Iya, parah itu Lu tuh parah muka menurut gue, parah. yang jarang sholat. Serem muka-muka. Iya, Astagfirullah. astagfirullahaladzim. Nggak ini mudah-mudahan emang lagi apa? Mungkin emosi aja ya. Sumpah. Pasti emosi aja itu. Oke, kita langsung aja berpaling ke Liverpool dulu yang menang meyakinkan. Gue sesuai tebakan gue karena Newcastle nggak punya gigi bro. Newcastle start tanpa striker, memakai Gordon di tengah, terus memainkan permainan high pressing man to man press di 30 menit pertama yang works. Dia ngunci Liverpool. Gue sampai bilang di awal nih sih Liverpool goyang ini, gue bilang goyang gitu kan, kebobolan kan Gordon kan. Tapi abis itu karena seorang kapten yang tidak memakai ban. Menurut gue ya, ini semua Szoboszlai. Szoboszlai pas recover bola, otak dia apa? Vertikal, pang, disambut sama siapa? Ekitike Birds yang bermain sangat dinamis berdua, yang akhirnya menciptakan gol-gol spektakuler. Khususnya gol kedua itu ya. si Torres, Eski itu Torres world class lah, itu Itu gila. keren itu. jujur. Hah? Itu keren jujur. Gue nonton Kok bisa satu dunia Eropa missing out on Ekitike? Iya. Dan dia Walaupun menemukan Chelsea enggak sih, Chelsea ngincar banget. Ngincar banyak lah. nggak ia menemukan tuh yang bener-bener pengen banget tuh Newcastle kan. Habis itu gara-gara diribut soal Isak sama Liverpool diambil lagi ketika tapi yang benar-benar pertama kali pingin beli itu Newcastle gue dengar tuh. untuk gantiin Isak. Pertanyaan keduanya, kok bisa PSG buang dia malah beli Gonçalo Ramos? Dibuangnya lama kan. Tahu, cuma maksud gue logikanya aja. Lo nggak mau pakai yang begini, lo pakainya Ramos gitu. Siapa lagi Kolomwani? Iya logikanya juga Berat, kayak City buang Ferran Torres. Sama aja. Bedanya apa? Iya. Baru belumnya udah di mana Iya sih, tahu iya. gitu. Baru Parah sih Chelsea buang Ferran Torres. Cuman Oh, Ekitike Chelsea, progresnya Oh City. City. Chelsea nggak jadi beli. Progresnya ketika di Frankfurt kan dia. Ya, Baru Frankfurt. Gue tebak awalnya, nih orang jagonya pas ada Marmoush doang. Pasti kalau ke Liverpool nggak ada Marmoush jelek nih. Gila. Frankfurt juga gokil lah Marmoush ketiga. tapi Ekitike ya kita udah tahu lah di awal musim. Cuman yang Jago, sekarang jago. kita harus lihat itu Florian Wirtz. Betul. Oh ya, Iya sih. itu juga. James Bond comeback, benar-benar comeback. Jadi pemain terbaik nyetrum belakangan dia. ini. Ya, Baru nyetrum. Jadi mungkin nggak adanya salah kemarin, dia kerja keras ngotot, ya. balik ke salah sekarang ya tinggal dia panen lah, anggapannya harvest aja. Jadi kalau yang Jadi meyakinkan ya, Meyakinkan. meyakinkan. Kalau dia main bola di summer kemarin
option, ada semua klub nawar gue sebagai pemain, paling menarik Liverpool. Summer kemarin ya. Dan gue lihat Ekitike hadir di klub yang juara Liga Inggris, dominan halfway through, di Eropa very dominan. Ada Muhammad Salah, dia hadir, mentalnya tuh gak ada mindernya sama sekali. Lihat gak, kelihatan dari cara mainnya, dari confidence-nya, mentalitasnya tuh udah di sini nih. Terus kayak tahu gue nih jago. Kemarin gue sih ngeliatnya kayak Onri gol kedua ya. Onri banget. Kalau kemarin, Onri banget. tapi gue ngeliatnya finishingnya lebih ke Torres juga. Onri banget. Nggak, cara dia, Iya pokoknya gitulah. cara dia ngebawa tuh Torres parah kemarin. Enggak, cara dia bergerak Second Onri goal, banget. second Oh, cara goal. bergerak ya. Iya. Bergeraknya Onri banget. Cuman spesifik gol tersebut itu Torres. Lu kenapa gak mau dibilang kayak Onri? Winger Bukan. bukan, striker. Enggak. Bukan, Basya. bukan. Oh, Basya. Kalau movement dia kayak Angri, cuman di spesifik gol kedua Gue malah Torres. ya ada gol Torres di Liverpool yang kayak gitu. Iya. Cuma di Ya Al-Muhim lah. Tapi secara garis besar dia lebih mirip Henry. Oh iya jelas. Iya betul. Iya. Wirtz juga, Florian Wirtz kita tahu best German player, most talented player, one of di dunia. Sedih kita ngelihat dia 6 bulan pertama di Liverpool. Lu tau gak sih sebenarnya sekarang Sedih. problemnya sekarang baru mulai. Arsenal tuh harus nyari, kayak kalau Carrick kan dia punya Steve Holland yang disiplin, pragmatis, itu harus nyari itu menurut gue. Iya. Karena menurut gue kalau in possession itu satu tim paling atraktif ditonton menurut gue Liverpool ya. Cuman kendala dia itu di fisik, kendala dia itu di OP yang dia tuh kadang-kadang nggak bisa match sama lawannya, makanya dia kalah. Tapi kalau on the ball, gue demen nontonnya. Liverpool menarik, dia harus cari. Menurut gue Van Bronckhorst harus diganti sih, karena sama-sama ideasinya. Pertanyaan Bronckhorst gue, Isak bisa nggak nih masuk ke squad? ya, kemarin sih nonton dari samping ketawa-ketawa dia pasti. Loh, kalau lo dia ngelihat patternnya, apalagi Pep sebagai trendsetter murni ya, Tulen nih, trendsetter Tulen, ya abis ini 2 striker sepak bola. 4-4-2. Enggak, 4-2-2-2. ya Iya. ujungnya 4-4-2. Iya, pokoknya 4-4-2. Defense-nya Modifikasi 4-4-2. Seru banget. Iya. Kalau ngelihat trennya, patternnya ke sana gitu. Kayak Andy Cole New York. Tapi ya kalau gue itu akan terjadi di Liverpool ketika Salah nggak ada nanti. Iya. Jadi Isak kan nggak akan kemana-mana lah. Siapa yang mau beli Isak sekarang? Ekitike terlalu mahal juga. Ya 2 belakangnya dia harus beli tipe siapa ya? Tipe Wirtz lagi jatuhnya, yang bisa ngelebar, playmaker yang bisa nge-wide, kayak Wirtz di kiri, kanannya. kalau- Cuman lo Gakpo, kalau lo sebenarnya- Gakpo juga. Iya, Gakpo bisa jadi opsi di 2 depan itu kan, yang pertama, yang kedua Ya, kalau di, kita di dua belakangnya. enggak, kalau 2 belakang menurut gue, Wirtz itu udah perfect di situ. Ya Wirtz sama Gakpo. Iya. Karena kalau kita lihat Wirtz ini bisa mainin perannya, ya kalau mau copy pastean ya, bisa mainin perannya Cherki kan. Dia main di kanan dalam, di saat kanan luarnya itu ntar Frimpong atau Conor Bradley Iya. gitu. Nah itu Szoboszlai lagi. Di perfect sebenarnya Wirtz, kalau mereka kan ngincer banget Olise kan sebenarnya. Wah. Olise itu mereka incer untuk jadi Ganti Salah. pengganti Salah. Muda, bisa longevity. Kalau didapat Olise pecah. Kalau dapat Olise gue jadi slot. Tapi Kanan Olise, dua-duanya sama kanan Olise, kiri Ekitike, tengah Isak. dia harus cari kaki Kalau kanan. Isaknya return. Buat kiri dalamnya belum ada. Kiri dalamnya mereka belum ada. Itu aja tuh, kanan dalamnya udah ada Wirtz. Kiri dalamnya siapa nih? Tandemnya Wirtz nih. Kan kalau Pep gitu kan, 2 yang di tengah CAM, 2 CAM itu siapa gitu. Itu lumayan rame sama kali. Kemarin juga Ibo Konate mencetak gol setelah mengantarkan bapaknya berpulang ya. Keren. dia nangis. Terus akhirnya Liverpool juga berhasil ngerebut Jeremy Jake Buat dari sama- Chelsea. Itu prospek sih itu. Iya, itu pemain jago banget, tapi Chelsea bail emang karena 2 hal. Yang pertama harganya terlalu mahal, 70 plus. Yang kedua karena Chelsea butuhnya sekarang, bukan summer. Jadi itu yang bikin dealnya off. Akhirnya Liverpool masuk. Makanya Chelsea nge-loan back Mamadou Sarr untuk nambah. Kesian Anselmino-nya sih. Nah itu yang gue bingung. Ini balik lagi ke Chelsea sedikit ya. Dia narik Anselmino. Sebenarnya gini, gue pikir dia narik Anselmino untuk nambel, karena emang kita kurang CB kan. Ternyata poin utama narik Anselmino itu bukan buat nambel, tapi karena Dortmund udah kusuk-kusuk mau beli Anselmino. Udah pendekatannya udah ekstrim nih. Nah itu bahayanya loan. Kenapa modern club beli sister club? Karena aset lo kalau lo pinjemin ke tempat lain dirayu-rayu dia gitu. Tapi kalau lo dipinjemin ke Strasbourg aman gitu kan. Nah jadi yang tarik tuh itu. Logikanya kan harusnya pakai Anselmino kan. Ternyata nggak, Mamadou Sarr ditarik, dipakai Anselmino sekarang ke Strasbourg gitu.
Ya begitulah. Aset doang. Nah sekarang mungkin ini positif buat Arne Slot kali ya, sama buat fans Liverpool jangan terlalu reaktif kali ya menurut gue ya. Kenapa? Relax sedikit ya, maksudnya jangan Arne Slot out lah ini itu ya. Udah Cukup lah. biar dia kerja dulu. Ini udah positif menurut gue. Dan lu ganti pelatih hari gini juga mau ngapain? Ya kan, lu udah nggak bisa ngejar Premier League. Premier League udah punyanya Arsenal atau City lah tipis-tipis. Masih ada Aston Villa yang ngintai dari belakang. Terlalu jauh juga Dan MU. untuk fight. Hah? Iya, dan King. Dan King MU. harus sebut itu. Jadi menurut gue ya udah liga ya udah begini, let's fight for top 4 aja Arne Slot, nanti urusan pelatih di summer. Kita lanjut ke game yang paling besar. Liverpool gak masuk top. King MU dulu lah. King MU dulu di Belakang lah, di save the Old best for the Trafford, bro. Menjamu Fulham. Save the best for the last Hah? lah. Datang dengan susunan formasi yang kurang lebih sama, yang beda cuma Kunia menggantikan Dorgu di sisi kiri. Terus juga lawannya Fulham yang Marco Silva ini identik dengan counter attack yang atraktif. Gimana lu nontonnya? Apakah lu melihat karena gini, keyword atau headline-nya Carrick adalah compact out of position. Saat tidak memegang bola mereka solid as a team. Itu ada nggak kemarin? Wih, bukan lagi play with freedom. Dia ngomong berkali-kali. Main secara enjoy, secara bebas, berkali-kali. Break the lines. Habis itu, dan pemain-pemain ini, lo kalau datang ke satu squad tiba-tiba lo main yang bebas tanpa ada knowledge foundation, out of position. Terus lo menghadapi tim-tim modern sekarang yang pivot, yang gak ada foundation yang kuat itu, ya bubar, main yang bebas deh, kamar mandi atau apa. Oke. Tapi karena udah dia punya knowledge itu dengan Amorim, dikasih sentuhan itu sama Carrick. Dan yang mau gue emphasize pertama, Casemiro. Allah. Casemiro yang kita kenal di Madrid cuman oper Kroos dan Modric. Tapi Ternyata season sekarang 1 di MU top ya. Itu kan deh. Face-nya, face satunya Casemiro top. Midfielder yang very aktif. Berubah beda tipe Madrid. Habis itu season berikutnya masuk fase apa? Masuk gendut itu. Tahap yang Carragher ngomong leave football before football leave you, pakai direvisi semalam. Dan sekarang kita lihat Casemiro yang perfect menurut gue. Dan menurut gue dia announce untuk meninggalkan MU, susah gantinya. Oke, kita bisa datengin Elliot Anderson dan kawan-kawan, tapi in terms of mentality, ini orang menang 5 kali Champions League lebih dari MU. Dan dia ditanya Casemiro, lo favorit match lo selama di MU apa? Nggak ngomong dirinya. Dia selalu ngomong final gue FA Cup, final gue Carabao. Tim, memang orang winner. dan ini musim terakhir dia ya. 6 bulan lagi dia cabut ya? Iya, mudah-mudahan berubah ya gitu. Mudah-mudahan. Tapi juga kalau gue mau nambah sedikit soal Casemiro, apa yang menjadi kritik Casemiro 2 musim terakhir itu karena blunder-blunder atau kesalahan-kesalahan Casemiro di atas menit 60. Jadi kalau kita bicara Casemiro 3 tahun terakhir, sebelum menit 60 dia selalu perform. Iya. Nah, apa maksud gue? Jadi sebenarnya yang menjadi isu berapa musim terakhir ini adalah manajemen menit bermainnya Casemiro yang selalu melampaui kapasitasnya. Dan sekarang kayaknya gimana Carrick hari ini? Apa? Tapi bukan Carrick sih itu. Itu Casemiro-nya di summer kemarin kan sempat booming juga gimana Casemiro badan fit. Oh iya. Iya. Orang liburan dia juga fight ya. Dia kan? fight, Dia dikasih trust support. itu. Tapi di Amorim juga dia. Di Amorim dia mulai dia reform pertamanya di Amorim. Cuman di Amorim Diteruskan sekarang. Di Amorim gak tau ya kalau di Carrick nih kayak sama Maino jadi klik gitu. Bruno juga jadi bebas, jadi apa? Dia juga lebih ya mainin peran dia di Madrid dulu gitu, nomor 6 yang bisa pendek-pendek, maju juga bantu dan lain-lain. Mainonya jadi engine-nya. Sekarang ya mungkin dia fight-nya dia dan dia ngerasa mungkin ya kalau gue ngerasa dia ini tahun terakhir udah. Dia nggak mau fight summer, ngilangin summer dia liburan untuk
Satu season yang berat. Iya, Dan rata-rata banyak ekstra motivation di belakangan ini karena mau World Cup. Ya, itu. Ini motivasi ekstra semua pemain. Iya, itu juga sih benar. World Cup terakhir dia juga. Kalau dia stay like this sama Ancelotti diambil dimainin. Iya, Luke Shaw tiba-tiba fit kan, nggak Karena cedera. Bruno Guimaraes juga cedera kan, jadi mungkin dia ngelihat Wah, bakal dipakai. Tapi nggak opportunity. lah. Bruno sama dia kayak udah fix sih. fix. Gue mau mention juga Maino Beautiful dan satu lagi nih Kiai Haji dan ulama. Siapa? Bruno. Name satu pemain nomor 10. Ini orang jadi nomor 10. Name satu orang di nomor 10 lebih baik dari dia di dunia ini. Bruno Fernandes. Ayo kasih gue satu nama. Kan Anda udah menyebutkan Mat, 2 nama malah. Enggak, itu 2 tahun lalu. Gue ngomong Enggak, 2 nama. Gue udah ngomong. Odegaard 2 tahun lalu. Satu Gue lagi. udah ngomong. Yang Anda sebut, bukan saya nyebut. Siapa? Anda menyebut 2 nama. Eze. Iya kan Odegaard, Anda yang Eze. menyebut. Gue ngomong Bukan saya ya. terbaik bukan di saya. dunia. Gue ngomong per hari ini. Sebut gue satu nama. Nggak ada. Di dunia ini sepak bola, lo cari boleh ke kampung-kampung terdekat. Nggak ada. Lapangan-lapangan sekolahan terdekat. Nggak Cari ada. dimanapun. Nomor 10 lebih baik dari ini orang. Bruno fucking Fernandes. Nggak ada. Cuman Gue udah ngomong. Gak 3 ada tahun dia. lalu. Gue kasih kemarin kita menghadapi Fulham abis ngalahin City sama Arsenal. Oke. 2 tim top. Oke. Kita ngadepin Fulham berarti kan sebagai tim a winning team yang mau mendominasi, ya. Kita dominate. Menit 85 Fulham kita conceding, nggak penting penalti 90. Kalau nggak ada Bruno semalam kita nggak menang. Ini gol terakhir, yang terakhir mewah. Apa gol terakhir? Gila. Sesko gila. itu mewah. Tapi Sesko-nya juga lo harus kasih kan. Oh oke. Tapi Sesko juga. Bruno decide untuk lose the ball, bukan lose. Astagfirullahaladzim, gue gak ngerti nih orang kayak apaan. Ini tekniknya gue, karena gue kan main bola jago le. gue tuh punya koneksi sama pemain jago le. Ngerti gak? Oke, Gue paham, tahu paham. ini di atas level gue gitu loh. Iya. Oke. Kok dia bisa decide Siap. in that tight space untuk lose the ball dan itu nutmeg. Apa? Dia tahu nggak belakang dia bakal ada motion kakinya. Gue nggak ngerti mana orang. Ini orang bukan main bola menurut gue. Gue setuju sama Ondri. Ini orang thinking about football. He's not playing football. Ya emang. Dan disupport sama tekniknya kayak gini. Rod, jangan dosa. Ini- Karena kalau udah merabat tuh pasti Nah. di setiap referensi ada pemain Arsenal. Jadi yang denger tuh juga seneng gitu lah. Apa referensi? Ya Angri kan mesti tiap ente ngomong soal MU. Ya, Ondri ngomong Bruno thinking Iya. football. Kok Cuma jadi kedenger dia tuh asik. Emang kalau lihat gitu. algoritmanya Arsenal sama MU. lo tai? 2. Apaan sih? Algoritmanya 2. Gak ada, orang Ondri yang ngomong. Udah, terus nah Bruno 12 assist dan masih 14 pertandingan lagi Premier League. Gue mau ngomong gini. De Bruyne sama Ondri ini 20 assist. Paling banyak di sejarah Liga Inggris ya. Ini masih ada 14 match lagi. Gue berharap dan gue doa sama Allah. Sisa berapa? 14 match lagi. Enggak, sisa berapa sih? 8 untuk seriin. 8 Oh, 8 lagi. untuk equate. Wah, bisa. Tar dulu Angri itu rekornya 20 gol dan 20 assist. Gua ngomong assist. Enggak, assist tuh ada yang lebihin. Setahu gue kalau yang pure assist. Liga, Liga Inggris. Enggak, kalau yang assist tok. Assist Assist tuh Assist tuh ada yang udah yang ada lebih. satu season. Oh, in one season. Gue ngomong in one season. Setahu gue ada dia, maksudnya ada yang lebih dari yang gue certain 99% gue yakin ya. Oh, ada 12 ya benar sih. Dalam satu season dalam sejarah Liga Inggris yang terbanyak assist Ondri sama De Bruyne 20 assist. Tapi gimana komentar lo? Gue berharap abis ini Bruno menyamakan atau melebihi melampaui 20 assist karena pemain ini terlalu besar untuk jadi opusnya dia di Liga Inggris. Betul. Iya, itu. Gimana pendapat Basya mengenai King MU yang menggunakan set piece sebagai keran pembuka gol-gol mereka? Karena teorinya adalah lo push 1 gol dari manapun. Ini teori MU nih, ini teori King nih. Lo push 1 gol dari manapun. Di saat lo push 1 gol dapet, musuh ngerasa ketinggalan, musuh keluar. Di saat musuh keluar, King makan. Gitu. Bener dong, maksudnya Iya. artinya kan keadaan terbaik untuk King MU-nya Carrick adalah di saat musuh keluar kan? Iya. Kan gitu kan? Dan di saat Game semalam enggak. Gue setuju sama Game Oleh. semalam. Gue setuju sama keadaan gue terbaik. boleh jawab gak? Gue bilang Enggak, terbaik. game semalam kalau lawan MU lawan Arsenal sama City iya. Tapi game semalam Iya, digigit dulu sama Fulham. Gimana dia keluar dapat 2 gol? Ya. Untungnya bisa gigit balik.
Iya. Cuman game kemarin udah itu kelihatan banget celahnya ya. Iya. Lo keluar, lo nge-push bisa juga di break. Apalagi belakangnya kemarin gak sesolid 2 game sebelumnya. Iya. Ya, ini gue abis itu baca. Kalau gue setuju sama pertanyaan lo bagus, tapi kemarin Fulham itu mid block basically dan solid kan ke belakang. Menurut gue untuk tim-tim yang duduk kayak Fulham bagus banget gila. Bagus banget. Untuk tim yang duduk seperti Fulham, gue menyarankan Carrick dan mungkin Carrick dengar pakai Sesko. Dia perlu patron di tengah untuk decoy. Karena gue lihat Mbomo sama Kunha itu terlalu dynamic. Itu bagus banget kalau ngelawan-lawan tim yang yang open play bagus banget. Bisa juga dalam hal creativity bisa juga, tapi lebih stabil itu kalau menurut gue Sesko. Untuk lawan tim-tim cerek ya. Bukan cerek apa? Tim yang rest. Ya, ya. Kalau dari gue gitu. Menarik. Ada tambahan lagi untuk King MU? Tapi pertanyaannya apa yang ke gue? Yang set piece. Itu artinya set piece itu juga digunakan sama Carrick, tapi bukan untuk menjadi sumber gol utama, tapi menjadi sumber keran pembuka. Karena kuncinya bukan mendapatkan satu gol. Maksudnya yang gol pertama. Iya. Tapi bukan mendapatkan golnya. Oh, maksud Ole gini. Gue setuju juga sih, pinter nih Ole. Padahal dia gak MU musim ini emang sempat lebih banyak gol. So, kalau kita ngomongin sempat. set piece, MU memang dari zaman Amorim season ini, kalau nggak salah bulan Desember pun udah sempat leading, sempat melewati Arsenal. Dan gue ngerasa, tapi MU belum pernah melewati memiliki set piece sebagai gol pertama. Jadi gini, maksudnya Ole, gue rapiin maksud Ole. Lo bener Le. Kenapa lo bener? Padahal lo nggak nonton. Karena kita kesulitan breakdown Fulham kemarin. Dapat momen set piece itu, abis itu mereka mencoba keluar, kita jadi lebih oke. Gue setuju sih. Dan dia udah bingung jawabannya gini. Welcome to Arteta's mind. Gua mau disama-samain. Bukan, dengar dulu, enggak. Newcastle sama. Enggak, gue cuma bilang begini. Gue nggak bilang apa yang dilakukan Arteta tuh beautiful to see, bagaimanapun enggak. Tapi dia di otak dia adalah seperti itu. Ketika dia ngelawan tim-tim yang sulit di breakdown, oke, gue mau gimana pun caranya kita dominate the physicality, dominate di set piece dan lain-lain. Jadi caranya seperti itu. Dan yang dilakukan MU itu menurut gue bagus, karena menurut gue gimana pun caranya lo ngebuka, yang penting lo dapet gol. Gue simpel itu mau dari attacking, itu bagus. Transition, set piece, it doesn't matter menurut gue. Kita juga ada attempt dari Diallo, dan itu kan Kunha yang persisten untuk masuk hampir penalti kan. Set piece-nya itu momen lah, maksud gue momen yang kita utilize supaya selanjutnya. Tapi menurut gue MU bisa open play. Ya, King United bisa open play. Bisa lebih thrive di open play juga gitu. Ya bisa Mbak, berarti kan, tapi reference lu under Carrick. Reference lu under Carrick kan berarti sekarang baru 3 game. Lu ngelawan 2 tim yang terbuka, Arsenal City, lu thrive di situ dengan individual skill dan transition dan lain. Lalu ketika lu ketemu Fulham, lu openingnya dari set piece dulu. Ya kan? Nah, kita lihat sengaja aja momen. Iya, maksudnya kita lihat nih gimana MU menghadapi tim-tim yang goblok. Kedepannya gimana? Itu kan tebakan gua. Iya, tebakan. Kita lihat ke depannya gimana. Karena personil untuk melakukan set piece-nya juga nggak sebanyak Arsenal sebenarnya. Cuma Maguire, Casemiro, Martinez ya. Sisanya enggak. Sesko. Ya. Oke, kita langsung aja ke Manchester Biru yang gagal mendapatkan 3 poin di London Utara. Bertandang ke Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham dengan keadaan yang sangat buruk, line up yang tidak meyakinkan. Solanke starts, mendapatkan 2 gol di awal dari individual brilliance Cherki, karena menurut gue itu gol benar-benar wah mantap. Ya benar-benar udahlah, itu Hail Mary-nya dia, tendang aja masuk karena bolanya mantul di bawah. Terus yang kedua counter pressing lagi dilakukan oleh City karena Spurs mencoba bangun dari bawah, di press sama City, lepas bolanya, Bernardo akhirnya kasih ke Semenyo dengan klinis gol. Tapi di babak kedua itu semua berubah. Frank ngajak duel. Ayo, gue punya senjata, Conor Gallagher, duel. Everywhere sih. Dia membuktikan menjadi pembeda dan akhirnya end up 2-2. Dan ini apakah skor ini
yang merubah gap point City Arsenal menjadi 6 poin menjadi match of the season. Yang maksudnya dalam konteks ini match di mana City gagal menjadi Premier League Champion 26. Tambah jauh. Enggak, arti ini game penentu. Game penentu iya. Gue setuju. Setuju ya? Gue belum lagi. Berapa match lagi? Papa dulu. Ya gue setuju kenapa? Karena City belakangan, kayak gue dulu belakang kamera gue ada sedikit harapan kalau Pep akan dipecat. Bukan harapan sih, kayak ya analisa-analisa bodoh aja. Kalau Pep ini akan dipecat, gimana dia buang-buang peluang, dia buang-buang poin, dia belanja pemain yang bisa dibilang Premier League star saat ini diambil semua sama dia, Semenyo, Gehi, tapi timnya nggak ngasih something yang luar biasa gitu. Gimana Arsenal belum belanja apa-apa di Januari tetap stabil, tetap ini Chelsea bisa dengan pelatih baru dan lain-lain. City menurut gue udah kayak udah habis, Pepnya udah habis. Karena timnya itu ready untuk something new, tapi Pepnya kayak udah nggak sesuai. Iya, nggak mudah. Ya developnya cuma kayak 3-4-2-1, 3-2-4-1, terus ke 4-2-2-2. Main direct, oke gitu-gitu doang gitu. Nggak ada yang something new kayak dia biasanya di awal-awal tahun. Jadi menurut gue ini ini pertandingan jadi titik di mana kayak oke lo nganggap ini belum selesai, Mat. Tapi kadang itu di ujung anggap 1 poin itu tetap kalah, tetap lo nggak juara. Nah game ini yang jadi ininya. Anggap dia ke depan dia harus ngadepin tim-tim gede lain. Tapi menurut gue ini harusnya dia ngambil poin penuh di sini. Mungkin gini ya, kenapa gue bilang belum, Pai? Karena reference gue di 3 match terakhir. Forest di luar game ini ya, berarti ya 3 match sebelum inilah. Forest, Liverpool, MU. Kita ada momen di mana kita bisa drop point 3 minggu berturut-turut. Dan itu menurut gue berbahaya banget. Gue baru bisa bilang iya atau enggak itu nanti setelah Arsenal away ke City di Etihad bulan April. Kalau kita keluar dari game itu dengan gap 5-6 poin masih, gue yakin itu kita juara. Tapi sampai itu gue masih belum yakin. Lo tau kenapa gue bilang ini juara? Karena ini momen tim-tim harus gaspol. Setuju. Karena Champions League libur sampai Februari tengah. Ini benar semua game week. Carabao lo anggap ya oke lah lo bisa tim kedua. Tapi City juga tim kedua lah. Mereka harusnya udah gaspol di Premier League, apalagi mereka lawannya berat-berat. Tottenham, Liverpool dan lain-lain. Harusnya mereka gaspol penuh dari awal. Nah itu menurut gue udah ini poin. Apalagi kalau Liverpool dia miss lagi, ya ini udah titik. Tapi itu sih Pak, menurut gue nggak akan pernah mau underestimate Pep. Bukan underestimate. Enggak, kayak lo kan emang kita emang tahunya kayak Arsenal battle lo tahu di titik lawan Aston Villa waktu itu. Ya itu kan lo tahu setelah akhir kan, karena gagal. Cuman ini kita analisa aja gitu. Tim ini bahwa ini game penentunya. Game ini yang bikin jarak ini nggak berubah banyak. Nah kalau menurut gue mungkin balik lagi tadi ya. Kok 3 game? Kalau gue cobain bahasnya. Kalau dia tuh mikir masih ada kans mungkin dari kacamata lo ya. Bukan. Masih ada kans yang kepleset tuh Arsenal gitu kan. Iya. Dengan reference 3 match sebelum ini, Pak. Mungkin kalau di 3 match sebelumnya kita dapat 6 poin aja. Kita cuma kalah sama MU ya. Kita kalau Arsenal ini kalah sama Liverpool, misalkan ini kan Arsenal kalah sama Liverpool. Kenapa dibilang City game ini game penentu? Kenapa gue City Liverpool? City lawan Liverpool ya. Kenapa gue setuju? Karena di otak gue sekarang Arsenal tidak akan buang poin lagi. Apalagi dengan fixtures yang lebih better dibanding City. Tapi menurut gue Pak ya, ini yang bakal terjadi. City balap, MU juga balap. Jadi nanti akhir season MU City ya. Lo feeling gue sama Chelsea juga bro. Tanding sama Chelsea juga. Jadi sama Liverpool sekalian bisa 1 poin semua tuh. Naik. Arsenal feeling gue keluar. Arsenal ke Europa League. Enggak, ntar endingnya City United sama Chelsea nih. Karena pernah terjadi gue di 2000 itu gue baru akan pede nanti setelah match Liverpool Arsenal away ke Etihad, resultnya seperti apa, baru di situ lu bisa melihat gue pede atau enggak. Ya tapi kalau lu by the time lu away ke Etihad jarak poin lu 9 atau 8. Iya, cuma kan maksudnya ya kan lu kalah di Etihad juga no worry. Kan gitu. Nih, lu bayangin kita nih seharusnya minimum gap sekarang tuh 10 poin logikanya. Maksimum kalau kita menang terus kemarin bisa 14. Tapi kita sama sekali membuang peluang itu sekarang memang 6. Cuma 2 game itu dengan kita kemarin drop poin banyak 3 kali 2 game tuh nothing. City ke Via berapa? Oke, sama poinnya. Gak gini. City 1 poin. Ini kan kalau kita pakai teori Gundo, gue udah ngomong bahasa juga. Memang kemarin pressure di City. Oke. Tapi nggak tahu kenapa minggu depan
Arsenal Main duluan. bukan itu. Di saat Arsenal di kepala pemainnya, oh gapnya udah 6 nih. Nah itu dia. Di situ pressure-nya. Iya. Lo ngerti gak? Walaupun kita main duluan ya. Enggak sih, 6 belum ada itu. Enggak, kalau menurut gue, Kalau 9 udah ada, 6 sih belum ada menurut gue. kalau gue sih ngerasa udah 6 nih. 9 lebih jauh, lebih lega. Jadi Nggak, bukannya ketika udah lebih lega baru muncul. Oh, Baru udah muncul. 9 gitu. Udah jauh, santai Jadi aja. bukannya relax. gua ada Lebih relax. Salah, Iya. maksud gue bukan begitu. Lebih relax, Pak. Karena 6 tidak relax. Arsenalnya. Iya. belum relax. Oh, kalau itu iya gue setuju. Iya, itu maksudnya. Gue kira lebih ngeremehin gitu. Enggak, ini masih was-was. Nah di minggu depan City-nya lebih relax, udah kayak agak pasrah-pasrah tipis Bay, gitu malah menurut gue. kebalik. Iya, City pasrah-pasrah tipis. Persnya mulai bagus tuh. Pep memang gak bisa diremehin sih 20 poin. Iya, dikejar cuman kan. ya itulah gue bukan underestimate tim gue sendiri. Gue tau nih tim solid banget. Kita punya kedalaman squad yang bagus. Tetapi memang selama kita belum juara, maksud gue skeptis itu apa sih bakal ada defense. Dan gue termasuk, gue pede tapi skeptis, ngerti gak? Jadi gue harus di titik tertentu. Nah titik tertentu gue tuh away ke Etihad. Gue pikir kita di mana? Logikanya harusnya di situ minimal kita bisa seri, tapi harusnya bisa menang kayak apa yang Liverpool. Tapi itu tergantung. Lo ke Etihad April. 5 game terakhir, 5 game terakhir. Iya. Ya itu lo kalau datang udah beda 10 poin. Ya udah- makanya kalau seenggaknya udah bobo. sebelum itu kan sebelum Game lawan udah Arsenal bobo tuh udah. City lawan Chelsea. Jadi City lawan Chelsea, City lawan Arsenal. Jadi mungkin oleh kita butuh bantuan Enzo Fernandez lagi. Bosan sama City menang ya sebetulnya gue pikir-pikir bau apak juga. Terus-terusan masa. Iyalah, apalagi buat lo kan. Pengennya Arsenal Enggak. juga. Kalau nggak King ya Arsenal. Iya kan? Oh, weh, bro. Bro. Gue gak demen Arsenal Gitu ya? cara mainnya terlalu negatif. Oke, itu aja. Thank you guys yang udah nonton. Mohon maaf hari ini agak terburu-buru karena kita memaksakan datang pagi-pagi dan ada kerjaan di tempat lain. Tapi jangan lupa kita akan selalu upload video-video di Selasa, Rabu, Jumat. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pokoknya 5 hari seminggu. Jadi follow dan subscribe. Oke, gue atas Amrabat, Bang Papai dan Basya Nosbol dulu diri. Kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. We got